Selamat datang di channel YouTube Kak Sandy, dan kali ini adalah episode ketiga untuk audiobook buku Filsafat Ilmu, sebuah pengantar filsafat karya Jujun S. Surya Sumantri dengan kata pengantar Andi Hakim Nasution. Buat kalian yang belum subscribe, aku saranin buat subscribe, like, comment, share agar bisa memberikan manfaat tidak hanya kepada untukmu tapi juga untuk orang-orang di sekitarmu. Yuk membaca buku. Episode 3. 5. Kriteria kebenaran. Seorang anak kecil yang baru masuk sekolah setelah 3 hari berselang mogok tidak mau belajar, orang tuanya mencoba membujuk dia dengan segala macam daya, dari iming-imingan gula-gula sampai ancaman sapu lidi, semuanya sia-sia. Setelah didesak-desak, akhirnya dia berterus terang bahwa dia sudah kehilangan hasratnya untuk belajar. Sebab ternyata ibu gurunya adalah seorang pembohong. Coba ceritakan bagaimana dia berbohong, pinta orang tuanya sambil tersenyum. 3 tambah 4 sama dengan 7. 2 hari yang lalu dia berkata 5 tambah 2 sama dengan 7. Kemarin dia berkata 6 tambah 1 sama dengan 7. Bukankah semua ini tidak benar? Permasalahan yang sederhana ini membawa kita kepada apa yang disebut teori kebenaran. Apakah persyaratannya agar suatu jalan pikiran menghasilkan kesimpulan yang benar? Tidak semua manusia mempunyai persyaratan yang sama terhadap apa yang dianggapnya benar. Termasuk anak kecil kita tadi, yang dengan pikiran kanak-kanaknya mempunyai kriteria kebenaran sendiri. Bagi kita tidak sukar untuk menerima kebenaran bahwa 3 tambah 4 sama dengan 7, 5 tambah 2 sama dengan 7, dan 6 tambah 1 sama dengan 7. Sebab secara deduktif dapat dibuktikan bahwa ketiga pernyataan tersebut adalah benar. Mengapa hal ini kita sebut benar? Sebab pernyataan dan kesimpulan yang ditariknya adalah konsisten dengan pernyataan dan kesimpulan terdahulu yang telah dianggap benar. Teori kebenaran yang didasarkan kepada kriteria tersebut di atas disebut teori koherensi. Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa berdasarkan teori koherensi, suatu pernyataan dianggap benar bila pernyataan itu bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Bila kita menganggap bahwa semua manusia pasti akan mati adalah suatu pernyataan yang benar, maka pernyataan bahwa si Polan adalah seorang manusia dan si Polan pasti akan mati adalah benar pula. Sebab pernyataan kedua adalah konsisten dengan pernyataan yang pertama. Matematika ialah bentuk pengetahuan yang penyusunannya dilakukan pembuktian berdasarkan teori koheren. Sistem matematika disusun di atas beberapa dasar pernyataan yang dianggap benar, yakni aksioma. Dengan mempergunakan beberapa aksioma maka disusun suatu teorema. Di atas teorema maka dikembangkan kaidah-kaidah matematika yang secara keseluruhan merupakan suatu sistem yang konsisten. Plato 427-347 sebelum Masehi dan Aristoteles 384-322 sebelum Masehi mengembangkan teori koherensi berdasarkan pola pikiran yang dipergunakan Euclid dalam menyusun ilmu ukurnya. Paham lain adalah kebenaran yang berdasarkan kepada teori korespondensi, di mana koresponden utamanya adalah Bertrand Russell 1872-1970. Bagi penganut teori korespondensi, maka suatu pernyataan adalah benar jika materi pengetahuan yang dikandung pernyataan itu berkorespondensi atau berhubungan dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Maksudnya, jika seseorang mengatakan bahwa ibu kota Republik Indonesia adalah Jakarta, maka pernyataan itu adalah benar sebab pernyataan itu dengan objek yang bersifat faktual, yakni Jakarta memang menjadi ibu kota Republik Indonesia. Sekiranya orang lain yang menyatakan bahwa ibu kota Republik Indonesia adalah Bandung, maka pernyataan itu adalah tidak benar sebab tidak terdapat objek yang dengan pernyataan tersebut. Dalam hal ini maka secara faktual ibu kota Republik Indonesia adalah bukan Bandung melainkan Jakarta. Kedua teori kebenaran ini yakni teori koherensi dan teori korespondensi, kedua-keduanya dipergunakan dalam cara berpikir ilmiah. Penalaran teoritis yang berdasarkan logika deduktif secara jelas mempergunakan teori koherensi ini, sedangkan proses pembuktian secara empiris dalam bentuk pengumpulan fakta-fakta yang mendukung suatu pernyataan tertentu mempergunakan teori kebenaran yang lain disebut teori kebenaran pragmatis. Teori pragmatis dicetuskan oleh Charles S. Peirce pada tahun 1839 sampai 1914.
Dalam sebuah makalah yang terbit pada tahun 1878 yang berjudul How to Make Our Ideas Clear, teori ini kemudian dikembangkan oleh beberapa ahli filsafat yang kebanyakan adalah berkebangsaan Amerika, yang menyebabkan filsafat ini sering dikaitkan dengan filsafat Amerika. Ahli-ahli filsafat ini diantaranya adalah William James pada tahun 1842 sampai 1910. John Dewey pada tahun 1859 sampai 1952 dan George Herbert Mead pada 1863 sampai 1931 dan C.I. Lewis. Bagi seorang pragmatis, maka kebenaran suatu pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Artinya suatu pernyataan adalah benar jika pernyataan itu atau konsekuensi dari pernyataan itu mempunyai kegunaan praktis dalam kehidupan manusia. Sekiranya ada orang menyatakan sebuah teori X dalam pendidikan dan dengan teori X tersebut dikembangkan teknik Y dalam meningkatkan kemampuan belajar, maka teori X itu dianggap benar. Sebab teori X ini adalah fungsional dan mempunyai kegunaan. Pragmatisme bukanlah suatu aliran filsafat yang mempunyai doktrin-doktrin filsafati, melainkan teori dalam penentuan kriteria kebenaran sebagaimana disebutkan di atas. Suatu pragmatis berpaling kepada metode ilmiah sebagai metode untuk mencari pengetahuan tentang alam ini yang dianggapnya fungsional dan berguna dalam menafsirkan gejala-gejala alamiah. Kriteria pragmatisme ini juga dipergunakan oleh ilmuwan dalam menemukan kebenaran ilmiah diikat dalam perspektif waktu. Secara historis, maka pernyataan ilmiah yang sekarang dianggap benar suatu waktu mungkin tidak lagi demikian. Dihadapkan dengan masalah seperti ini, maka ilmuwan bersifat pragmatis. Selama pernyataan itu fungsional dan mempunyai kegunaan, maka pernyataan itu dianggap benar. Sekiranya pernyataan itu tidak lagi bersifat demikian disebabkan perkembangan ilmu itu sendiri yang menghasilkan pernyataan baru, maka pernyataan itu ditinggalkan. Pengetahuan ilmiah memang tidak berumur panjang seperti yang diungkapkan sebuah pengkumpulan pendapat di kalangan ahli-ahli fisika bahwa teori tentang partikel tak akan berumur lebih dari 4 tahun. Untuk ilmu-ilmu lainnya yang agak kurang berhasil dalam menentukan hal-hal yang baru, seperti embriologi, sebuah revisi dapat diharapkan tiap kurun waktu 15 tahun. Bab 3. Ontologi. Hakikat apa yang dikaji? Der Herrgott Verfährnik. Tuhan tidak melempar dadu. Albert Einstein 1879 sampai 1955. 6. Metafisika. Fariduddin Attar bangunlah pada malam hari dan dia memikirkan tentang dunia ini. Ternyata dunia ini adalah sebuah peti yang besar dan tertutup di atasnya, dan kita manusia berputar-putar di dalamnya. Dunia sebuah peti yang besar dan tertutup di atasnya, dan kita terkurung di dalamnya, dan kita berjalan-jalan di dalamnya, dan kita bermenung di dalamnya, dan kita beranak di dalamnya, dan kita membuat peti di dalamnya, dan kita membuat peti di dalam peti ini. Demikianlah manusia, terutama para pemikirnya seperti Fariduddin Attar dalam sajak Taufik Ismail ini. Tak henti-hentinya terpesona menatap dunia, menjangkau jauh-jauh ke dalamnya. Apakah hakikat kenyataan ini sebenar-benarnya? Bidang telaah filsafati disebut metafisika ini merupakan tempat berpijak dari setiap pemikiran filsafati, termasuk pemikiran ilmiah. Diibaratkan pikiran adalah roket yang meluncur ke bintang-bintang, menembus galaksi dan awan gumawan. Maka metafisika adalah landasan peluncurannya. Dunia yang sepintas lalu kelihatannya sangat nyata ini ternyata menimbulkan berbagai spekulasi filsafati tentang hakikatnya. Beberapa tafsiran metafisika. Tafsiran yang paling pertama yang diberikan oleh manusia terhadap alam ini adalah bahwa terdapat wujud-wujud yang bersifat gaib atau supranatural. Dan wujud-wujud ini bersifat lebih tinggi atau lebih kuasa dibandingkan dengan alam yang nyata. Animisme merupakan kepercayaan yang berdasarkan pemikiran supranaturalisme ini, di mana manusia percaya bahwa terdapat roh-roh yang bersifat gaib yang terdapat dalam benda-benda seperti batu, pohon, dan air terjun.
Animisme ini merupakan kepercayaan yang paling tua umurnya dalam sejarah perkembangan kebudayaan manusia dan masih dipeluk oleh beberapa masyarakat di muka bumi. Sebagai lawan dari supranaturalisme, maka terdapat paham naturalisme yang menolak pendapat bahwa terdapat wujud-wujud yang bersifat supranatural ini. Materialisme, yang merupakan paham berdasarkan naturalisme ini, berpendapat bahwa gejala-gejala alam tidak disebabkan oleh pengaruh kekuatan yang bersifat goib, melainkan oleh kekuatan yang terdapat dalam alam itu sendiri, yang dapat dipelajari dan dengan demikian dapat kita ketahui. Prinsip-prinsip materialisme ini dikembangkan oleh Demokritos pada tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi. Dia mengembangkan teori tentang atom yang dipelajarinya dari guru Leucippus. Bagi Demokritus, unsur dasar dari alam ini adalah atom. Hanya berdasarkan kebiasaan saja, maka manis itu manis, panas itu panas, dingin itu dingin, warna itu warna. Dalam kenyataannya hanya terdapat atom dan kehampaan. Artinya objek dari penginderaan serta sering kita anggap nyata, padahal tidak demikian. Hanya atom dan kehampaan itulah yang bersifat nyata. Atau dengan perkataan lain, manis, panas, dingin, atau warna adalah terminologi yang kita berikan kepada gejala yang kita tangkap lewat panca indera. Rangsangan panca indera ini disalurkan ke otak kita dan menghadirkan ke gejala tersebut. Dengan demikian, maka gejala alam dapat didekati dari segi proses kimia fisika. Hal ini tidak terlalu menimbulkan permasalahan selama diterapkan kepada zat-zat yang mati seperti buatan, batuan, atau karat besi. Namun bagaimana dengan makhluk hidup termasuk manusia sendiri? Di sini kaum yang menganut paham mekanistik ditentang oleh kaum vitalistik. Kaum mekanistik melihat gejala alam atau termasuk makhluk hidup hanya merupakan gejala kimia fisika semata, sedangkan kaum vitalistik hidup adalah sesuatu yang unik yang berbeda secara substantif dengan proses tersebut di atas. Lalu apa dengan pikiran dan kesadaran itu sendiri? Secara fisiologis otak manusia terdiri dari 10-15 biliun neuron. Namun, neuron adalah sel saraf yang merupakan dasar dari keseluruhan sistem saraf. Cara bekerja otak ini merupakan objek telaahan dari berbagai disiplin keilmuan seperti fisiologi, psikologi, kimia, matematika, fisika, teknik, dan neurofisiologi. Sudah merupakan kenyataan yang tidak usah lagi diperdebatkan bahwa proses berpikir manusia menghasilkan pengetahuan tentang zat atau objek yang ditelaahnya. Namun, apakah kebenarannya hakikat pikiran tersebut? Apakah dia berbeda dengan zat yang ditelaahnya ataukah hanya bentuk lain dari zat tersebut? Dalam hal ini, maka aliran monistik mempunyai pendapat yang tidak membedakan antara pikiran dan zat. Mereka hanya berbeda dalam gejala disebabkan proses yang berlainan namun mempunyai substansi yang sama. Ibarat zat dan energi dalam teori relativitas Einstein, energi hanya merupakan bentuk lain dari zat. Dalam hal ini, maka proses berpikir dianggap sebagai aktivitas elektrokimia dari otak. Jadi yang membedakan robot dan manusia bagi kaum yang menganut paham monistik hanya terletak pada komponen dan struktur yang membangunnya dan sama sekali bukan terletak pada substansinya yang pada hakikatnya berbeda secara nyata. Kalau komponen dan struktur robot sudah dapat menyamai manusia, maka robot itu pun bisa menjadi manusia, seperti pekik radius atau seorang robot yang jangkung dan bersemangat dalam sandiwara yang terkenal karangan Karel Čapek yang berjudul RUR, Rosums Universal Robot. Robot-robot dari seluruh dunia kekuasaan manusia telah jatuh, kekuasaan baru telah tumbuh, pemerintahan robot-robot gerak. Pendapat itu ditolak oleh kaum yang menganut paham dualistik. Terminologi dualisme ini mula-mula dipakai oleh Thomas Haidt pada 1700, sedangkan monisme oleh Christian Wolff pada tahun 1679 sampai 1754. Dalam metafisika, maka penafsiran dualistik membedakan antara zat dan kesadaran pikiran, yang bagi mereka berbeda sui generis secara substantif. Filsuf yang menganut paham dualistik ini diantaranya adalah René Descartes pada tahun 1596 sampai 1650. John Locke
pada 1632 sampai 1714 dan George Berkeley pada 1685 sampai 1753. Ketiga ahli filsafat ini berpendapat bahwa apa yang ditangkap oleh pikiran atau termasuk penginderaan dari segenap pengalaman manusia adalah bersifat mental. Bagi Descartes, maka yang bersifat nyata adalah pikiran, sebab dengan berpikirlah maka sesuatu itu lantas ada. Cogito ergo sum, saya berpikir maka saya ada. Descartes mulai menyusun filsafatnya secara deduktif berdasarkan pernyataan yang baginya merupakan kebenaran yang tidak diragukan lagi. Sebuah anekdot menceritakan bahwa setelah mengikuti filsafat Descartes, seorang mahasiswa datang kepada profesor yang mengajarkan filsafat itu. Saya masih merasa ragu terhadap pernyataan Descartes itu, Prof, bahwa pikiran adalah satu-satunya kenyataan yang tidak dapat diragukan. Profesor itu tersenyum dan menatap dalam-dalam. Siapa yang masih merasa ragu tersebut? Kawan yang terpelajar, otak udangmu itu loh. Locke sendiri menganggap bahwa pikiran manusia pada mulanya dapat diibaratkan sebuah lempeng lilin yang licin atau tabula rasa, di mana pengalaman indera kemudian melekat pada lempeng tersebut. Makin lama makin banyak pengalaman indera yang terkumpul, dan kombinasi dari pengalaman-pengalaman indera ini seterusnya membuahkan ide yang kian lama kian rumit. Dengan demikian, pikiran dapat diibaratkan sebagai organ yang menangkap dan menyimpan pengalaman indera. Berkeley terkenal dengan pernyataan to be is to be perceived. Ada adalah disebabkan persepsi. Di tembok sebuah universitas tertulis grafiti mengenai hakikat ada tersebut sebagai berikut: to be is to be perceived. Berkeley, to be or not to be. Hamlet, to be do be do. Dam-dam, Ari Kusmiran. Siapa bilang filsafat, sastra, dan lagu tak bisa berdampingan? Bagi Berkeley, maka sebuah apel itu hanya ada dalam pikiran seseorang. Jadi kalau tak ada yang memikirkan buah apel itu tak akan ada? Tanya seorang. Tetap saja ada, bersikeras uskup Berkeley. Apel itu ada dalam pikiran Tuhan. Salah satu jawaban yang paling orisinil dalam masalah tentang metafisika, Kemeni, namun sulitnya bagaimana kita mengetahui pikiran Tuhan itu sebenarnya. Kelihatannya makin masuk kita ke dalam labirin ini, makin berputar-putar kita di dalamnya. Lalu apa kaitannya dengan ilmu yang saya pelajari? Tanya seorang muda, yang semula melihat filsafat ilmu sebagai subjek yang mungkin dapat menarik minatnya. Setelah mendengar spekulasi metafisika, perhatiannya dirasa surut kembali. Begini, jawab saya, semungkin bisa. Di sebelah kanan saya adalah profesor-profesor metafisik. Di sebelah kiri saya adalah anak-anak yang serba ingin tahu dan belum kenal dusta. Pada hakikatnya ilmu tidak bisa dilepaskan dari metafisika, namun seberapa jauh kaitan itu semuanya tergantung kita. Ilmu merupakan pengetahuan yang mencoba menafsirkan alam ini sebagaimana adanya. Kalau memang itu tujuannya, maka kita tidak bisa melepaskan diri dari masalah-masalah yang ada di dalamnya, bukan? Makin jauh kita beraventur dalam penjelajahan ilmiah, masalah-masalah tersebut di atas mau tidak mau akan timbul. Apakah dalam batuan-batuan yang saya pelajari di laboratorium terpendam proses kimia fisika atau bersembunyi roh yang halus? Apakah manusia yang hidup tertawa, menangis, dan jatuh cinta? Semua itu proses kimia fisika juga. Apakah pengetahuan yang saya dapatkan ini bersumber pada kesadaran mental ataukah hanya rangsang penginderaan belaka? Semua permasalahan ini telah menjadi bahan kajian dari ahli-ahli filsafat sejak dahulu kala. Tersedia segudang filsafat dalam menjawabnya. Kita bisa setuju dengan mereka dan kita pun bisa tidak setuju dengan mereka. Bahkan kita pun boleh mengajukan jawaban filsafati kita. Jadi pada dasarnya tiap ilmuwan boleh mempunyai filsafat individual yang berbeda-beda. Dia bisa menganut paham mekanistik, dia bisa menganut paham vitalistik, dia bisa setuju dengan Thomas Hobbes yang meta-materialistik atau George Berkeley yang idealistik. Titik pertemuan kaum ilmuwan dari semua ini adalah sifat pragmatis dari ilmu. Sekiranya terdapat dua orang dokter yang sedang mengukur tekanan darah seseorang dan mengaitkannya dengan kadar kolesterol di dalamnya, maka bahwa yang seorang termasuk kubu mekanistik serta yang seorang lagi termasuk kubu vitalistik.
Dalam proses pemeriksaan medis ini, komitmen filsafati mereka adalah tidak relevan lagi. Baru setelah kedua orang dokter itu selesai bekerja dan menggantungkan jubah putihnya, mereka berpisah dengan memilih koridor spiritualnya masing-masing yang berbeda dalam berkontemplasi dan memberikan makna. Betapa luhurnya manusia, bisik dokter yang satu. Pasiennya yang tadi adalah seorang tua yang sudah uzur, menderita tekanan darah tinggi yang sudah rentah, namun terpaksa membanting tulang untuk menghidupi keluarganya. Ah nuncio quid sit amor, akhirnya aku tahu juga wajah cinta. Betapa keroposnya manusia, bisik dokter yang lainnya. Dalam buku kecilnya tercatat kolesterol 350, tekanan darah 90 kali 180, kencing manis, asma, etc. Untuk siapa lonceng berkelenengan? Hemingway yang mengelus duka, yang menggurat makna. Mengekalkan hak atas amalmu, kehidupan mengendap perlahan di rahim sendu selalu. Kristal kemanusiaan yang luhur menghablur karena impitan. 7. Asumsi. Suatu hari pada zaman Wild West, seorang jago tembak yang kenamaan ditantang oleh seorang petani yang mabuk. Petani ini adalah orang biasa, jadi sama sekali bukan tipe jango yang bisa tembak sana, tembak sini sambil tutup mata. Setelah ia minum whisky dan melahap 16 jenis masakan pesta, cuma karena mabuk saja dia belagak jadi jagoan disebabkan otaknya yang sedang out dari udara. Kalau waras, mana berani dia menantang penembak profesional yang sudah punya reputasi seantero dunia. Dunianya koboi tentu saja. Nah, apa yang akan terjadi, bisik Bandar Taruhan? Bukankah kejadiannya semacam ini jarang ditemui seperti menemukan orang bisu sedang menyanyi? Lalu mulailah Bandar Taruhan ini mengumpulkan data dan informasi mengenai kedua gladiator yang akan bertarung sampai mati. Nama Franco Nero, KTP nomor 0941940940, RT 10 RW 13, reputasi 30 duel 30 kali menang dengan TM atau tembak mati dan atau KO dalam boxing. Duilah. Sedangkan petani kita namanya belum tercatat dalam daftar Guinness Record, kecuali dalam buku Bapak Camat, sebab dia masih menunggak IPEDA. Berapa besaran taruhan kita? Bila semuanya berjalan beres, saran konsultan kepada Bandar Taruhan itu, berdasarkan data yang tercatat, maka paling tidak 30 berbanding 1 yang diramalkan petani malang itu akan mendapatkan one-way tiket ke surga. Lantas, apanya yang mungkin tak beres? Tanya Bandar kita yang benar-benar ingin aman menanam modalnya. Ya bermacam-macam, jawab konsultan yang sedang mengobjek ini, yang pekerjaan sebenarnya adalah dosen filsafat ilmu di universitas swasta. Umpamanya katakan sajalah bahwa pistol si Jango itu punya kehendak sendiri atau free will. Kan berapi gimana? Ya mungkin saja pistol itu tidak mau menembak orang berdosa, apalagi seorang non-profesional yang belum diakreditasi. Jadi nembak ya nembak, namun nembaknya ngawur seperti tendangan PSSI. Ah itu nonsens. Jawab Bandar Taruhan itu bersifat akademik dan sangat spekulatif. Mana ada pistol punya pilihan bebas. Sekiranya pistol ditembakkan dan tepat pada sasaran, maka secara deterministik sasaran itu akan kena. Rupanya Bandar Taruhan ini waktu kuliah di sekolah bisnis mengambil juga mata kuliah etika berniaga. Oke, jawab konsultan kita. Namun bagaimana kalau pistolnya macet? Macet gimana? Ya macet, klik, jawab konsultan itu. Dari data yang dikumpulkan ternyata bahwa dari 100 peluru yang ditembakkan sebuah pistol, maka satu di antaranya adalah macet. Artinya secara probabilistik, meskipun peluangnya 1 dalam 100, mungkin saja pistol jago itu kita itu macet yang menyebabkan dia tersambar chance atau kebetulan berupa nasib. Nah, lalu merenunglah Bandar Taruhan kita, seperti juga merenungnya para filsuf ilmu sesudah itu. Mereka menduga-duga apakah gejala dalam alam ini tunduk kepada determinisme, yakni hukum alam yang bersifat universal, ataukah hukum semacam itu tidak terdapat sebab setiap gejala merupakan akibat pilihan bebas, ataukah keumuman memang ada namun berupa peluang, sekedar tangkapan probabilistik.
Ketiga masalah ini, yakni determinisme, pilihan bebas, dan probabilistik, merupakan permasalahan filsafat yang rumit namun menarik. Tanpa mengenal ketiga aspek ini serta bagaimana ilmu sampai pada pemecahan masalah yang merupakan kompromi, akan sukar bagi kita untuk mengenal hakikat keilmuan dengan baik. Nanti dulu potong konsultan yang merangkap jadi filsuf ilmu pembahasan mengenai determinisme. Pilihan bebas dan probabilistik itu baru dapat dilakukan sekiranya bahwa hukum semacam itu memang ada. Sekiranya hukum yang mengatur kejadian alam itu tidak ada, maka masalah determinisme, probabilitas, dan kehendak bebas itu sama sekali tidak akan muncul, kan? Benar juga ya, sekiranya hukum alam itu memang benar-benar tidak ada, maka tidak akan ada permasalahan dengan determinisme, probabilistik, atau pilihan bebas. Dengan demikian, maka tidak ada masalah tentang hubungan logam dengan panas, tekanan dengan volume, atau IQ dengan keberhasilan belajar. Alhasil lalu ilmu itu sendiri pun tidak ada, sebab ilmu justru mempelajari hukum alam seperti ini. Jadi marilah kita asumsikan saja bahwa hukum yang mengatur berbagai kejadian itu memang ada, sebab tanpa asumsi ini, maka pembicaraan kita semuanya lantas sia-sia, tukang teoretikus filsafat itu. Ilmu. Hukum di sini diartikan sebagai suatu aturan main atau pola kejadian yang diikuti oleh sebagian besar peserta. Gejalanya berulang kali dapat diamati, yang tiap kali memberikan hasil yang sama, yang demikian dapat kita simpulkan bahwa hukum itu seperti kata Coca-Cola, berlakukan kapan saja dan di mana saja. Bagaimana? Boleh saja, saut seorang yang pikirannya sangat pragmatis, asalkan hukum di sini jangan ditafsirkan dalam pengertian moral, sebab ilmu tidak mempelajari kejadian yang seharusnya, melainkan kejadian alam sebagaimana adanya. Sayang sekali perkataan hukum terlanjur dipergunakan dalam filsafat ilmu, ujar Kemeny. Penggunaan kata hukum ini memberikan konotasi bahwa hal ini bisa saja tidak ditaati, padahal masalah taat atau tidak taat seharusnya tidak termasuk di dalam diskusi semacam ini. Malahan dalam rangka pengembangan bahasa, salah teman saya, terdapat ahli bahasa yang menyarankan kata taat asas sebagaimana padanan kata konsisten yang sebenarnya kurang dapat dibenarkan, sebab hal ini membawa konotasi yang sama. Paham determinisme dikembangkan oleh William Hamilton pada 1788 sampai 1856 dari doktrin Thomas Hobbes pada 1588 sampai 1679, yang menyimpulkan bahwa pengetahuan adalah bersifat empiris yang dicerminkan oleh zat dan gerak yang bersifat universal. Aliran filsafat ini merupakan lawan dari paham fatalisme yang berpendapat bahwa segala kejadian ditentukan oleh nasib yang telah ditetapkan lebih dulu. Demikian juga paham determinisme ini bertentangan dengan penganut pilihan yang bebas, menyatakan bahwa manusia mempunyai kebebasan dan menentukan pilihannya, tidak terikat kepada hukum alam yang tidak memberikan alternatif. Untuk meletakkan ilmu dalam perspektif filsafat ini, marilah kita bertanya kepada diri sendiri, apakah sebenarnya yang ingin dipelajari ilmu? Apakah ilmu ingin mempelajari hukum kejadian yang berlaku bagi seluruh manusia, seperti yang dicoba dijangkau dalam ilmu-ilmu sosial, ataukah cukup yang berlaku bagi sebagian besar dari mereka, atau bahkan mungkin juga kita tidak mempelajari hal-hal yang berlaku umum, melainkan cukup mengenai tiap individu belaka? Konsekuensi dari pilihan ini adalah jelas, sebab sekiranya kita memilih hukum kejadian yang berlaku bagi seluruh manusia, maka kita harus bertolak dari paham determinisme. Sekiranya kita memilih hukum kejadian yang bersifat khas bagi tiap individu manusia, maka kita berpaling kepada paham pilihan bebas. Sedangkan posisi tengah yang terletak di antara keduanya mengantarkan kita kepada paham yang bersifat probabilistik. Sebelum kita menentukan pilihan, marilah kita merenung sejenak dan berfilsafat. Sudah agak lebih jelas mengenai kaitan antara ilmu dan filsafat. Sekiranya ilmu ingin menghasilkan hukum yang kebenarannya bersifat mutlak, maka apakah tujuan ini cukup realistis untuk dicapai ilmu? Mungkin kalau sasaran ini yang dibidik ilmu, maka khasanah pengetahuan ilmiah hanya terdiri dari beberapa gelintir pernyataan yang bersifat universal saja, seperti semua manusia akhirnya akan mati,
Semua manusia akhirnya akan mati juga. Apakah orang ini Robert Redford, Tatik atau Bagio? Semua manusia berkaki dua umpamanya tidak memenuhi persyaratan ini, sebab ada juga yang berkaki satu, malahan juga mungkin 3 atau 4. Masih ingat teka-teki waktu kita masih jadi kanak-kanak? Makhluk apa ayo yang masih kecil berkaki 4, sudah besar berkaki 2, sudah tua menjadi 3? Jawab waktu masih bayi merangkak, sudah besar menjadi tegak, sudah kakek nenek bertongkat. Manusia apa berkaki 5? Manusia ajaib. Demikian juga sekiranya sifat universal semacam ini disyaratkan ilmu. Bagaimana kita akan mampu memenuhinya disebabkan kemampuan manusia yang tidak mungkin mengalami semua kejadian. Katakan saja umpamanya bahwa kita menyimpulkan matahari selalu terbit dari barat dan terbenam di timur. Beranikah kita menjamin siapa tahu pada hari anu dan bulan anu di tahun ke-2000 anu kejadiannya lalu terbalik yang mengakibatkan kesimpulan itu tak berlaku? Atau baiklah kita persempit menjadi pernyataan yang dibatasi masa kini seperti pada hari ini bulan ini tahun 1982 ini semua manusia Indonesia memakai celana dalam. Oke, kata saya, tetapi bagaimana caranya kita dapat sampai kepada kesimpulan semacam ini? Ya, mudah saja. Periksa semua celana dalam semua bangsa Indonesia, baik yang punya KTP atau tidak dari Sabang sampai Merauke, apakah mereka memakai celana atau tidak. Tapi hal ini tidak praktis, realistis dan sama sekali tidak ekonomis. Potong petugas sensus yang merasa ngeri kalau dia harus menyensus celana-celana dalam. Dapatkah kalian bayangkan berapa uang proyek yang mesti disediakan untuk itu? Lalu tertegunlah kembali para filsuf kita memikirkan dilema ini. Kemudian ada ahli filsafat yang sampai kepada kesimpulan bahwa pengetahuan yang bersifat umum ini adalah tidak perlu. Bahwa filsafat eksistensialis umpamanya berpendapat bahwa adalah merupakan kekejaman untuk meletakkan hakikat manusia yang bersifat khas di individual di bawah tirani pengetahuan yang bersifat umum. Pengetahuan haruslah bersifat individual yang berorientasi kepada pengalaman pribadi tugas mereka. Tapi untuk itu kan sudah ada seni, potong ilmuwan yang bekerja yang kerjanya memang melakukan generalisasi. Filsuf eksistensialis ini memang hebat sebagai seniman, namun kurang meyakinkan sebagai filsuf, gerutu dia. Cobalah Albert Camus sebagai aperitif dan Jean-Paul Sartre sebagai main course. Yang kita butuhkan adalah pengetahuan yang berada di tengah-tengah antara kemutlakan yang dipunyai agama dan keunikan individual yang bersifat seni, sambungnya. Nah, kompromi yang diusulkan ilmuwan inilah yang dipakai landasan ilmu, sebab ilmu sebagai pengetahuan yang berfungsi membantu manusia dalam mencegah masalah praktis sehari-hari. Tidaklah perlu memiliki kemutlakan seperti agama yang berfungsi memberikan pedoman terhadap hal-hal yang paling hakiki dari kehidupan ini. Walaupun demikian, sampai tahap tertentu ilmu perlu memiliki keabsahan dalam melakukan generalisasi, sebab pengetahuan yang bersifat personal dan individual seperti upaya seni tidaklah bersifat praktis. Jadi di antara kutub determinisme dan pilihan bebas ilmu menjatuhkan pilihannya terhadap penafsiran probabilistik. Sekian untuk episode kali ini, nantikan juga untuk episode-episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar video ini atau audiobook ini bisa memberikan manfaat tidak hanya untukmu tapi juga untuk orang-orang di sekitarmu. Terima kasih sudah mendengarkan. Yuk membaca buku.